Dari kecil memang dari aku masih bayi selalu dibawa mama kemana-mana kalau kegiatan sosial. Jadi kebetulan mama sebelum nikah juga udah sering kegiatan sosial. Jadi ketika punya anak-anaknya sering banget dibawa. Jadi kita punya kayak tradisi keluarga selalu ke panti asuhan, kalau ulang tahun. Terus kalau misalnya ada bencana di Jakarta atau di mana kita langsung datengin. Jadi mama itu pengen dari kecil kayak membuka mata kita kalau hidup ini nggak boleh untuk diri sendiri aja, tapi harus berguna juga buat orang lain. Jadi karena dari kecil suka, waktu itu aku inget banget waktu aku umur 10 tahun kayaknya, baru dikasih handphone pertama kali. Terus waktu itu iklan-iklan yang lewat itu iklan-iklan misalnya tukang ojek yang istrinya atau anaknya sakit tapi nggak punya dana, atau anak-anak yang nggak bisa sekolah. Jadi waktu 10 tahun itu aku minta ke mama, boleh nggak bikin aku yayasan? Karena aku pikir waktu itu untuk bantu mereka harus punya yayasan sendiri. Jadi karena mama rasa aku waktu itu masih terlalu kecil, akhirnya baru dibuatnya officially tahun 2021 itu. Bincang bersama. Halo, jumpa lagi bersama kami dalam Bincang Bersama. Tentunya bersama dengan saya, William Darmawan. Dan perbincangan yang menginspirasi akan kami hadirkan selama beberapa menit ke depan. Berjiwa muda karena memang masih sangat muda, kemudian tentunya nasionalis, dan berkarya untuk musik Indonesia. Telah hadir bersama kita di Bincang Bersama pada kesempatan kali ini ada Shana Shannon. Halo Shannon. Hai. Gimana kabarnya? Baik, apa kabar? Ya, baik juga. Semangat terus ya. Kalau masih muda tuh harus semangat ya. Iya. Oke, nah ngomongin soal kegiatan Shannon. Sekarang sibuk apa aja Shannon? Sekarang pasti lagi sibuk promo. Selain promo, aku juga masih sekolah kan. Jadi aku baru naik kelas 3 SMA. Oke, berarti masih... saya kakak kelas kamu ya, nggak jauh beda ya? Aduh. Jadi lagi sibuk-sibuknya lagi ngurusin uni juga. Oke. Terus aku juga lagi sibuk off air. Sibuk off air ya? Iya. Artinya sekolah dan karir itu seimbang ya? Iya. Bagi waktunya gimana? Pasti kan sekolah juga full time, kemudian juga nyanyi juga kadang-kadang di luar kota ya? Iya. Kalau aku orangnya fokus pendidikan, jadi aku sebisa mungkin aku nggak mau ketinggalan sekolah. Tapi memang kalau harus, aku selalu make sure setelah aku acara, aku langsung tanya apa aja yang ketinggalan supaya aku nggak ketinggalan waktu masuk lagi. Luar biasa, fokus sekolah ya. Nah, nanti kita akan mengulik lagi nih bersama dengan Shannon. Nah, ini kan Shannon kan awal mula berkarirnya itu, kalau nggak salah mulai dinotis ya publik ya, ketika nyanyi salah satu lagu kebangsaan. Nah, ini gimana sih ceritanya? Jadi memang waktu aku mulai karir, waktu umur 9 tahun. Ya, 9 tahun ya? 9 tahun, Okay. 9 tahun. Jadi waktu itu aku sempat ngobrol sama orang tua aku, terus kita sempat bingung karena kira-kira ini menyanyi lagu apa ya? Soalnya kan lagu-lagu cinta belum cocok. Karena masih tuyang kan, 9 tahun. Terus kita mikir lagu apa ya kira-kira yang cocok. Akhirnya memang ngasih ide, kenapa nggak lagu-lagu nasional? Karena itu kan pasti, it's general kan. Terus sekalian itu bisa numbuh rasa cinta aku sama Indonesia. Setuju. Itu yang mama aku pengen tanamin dari kecil. Jadi akhirnya mulai dari situ aku nyanyi lagu-lagu nasional dan bersyukur banget diterima dengan baik, sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Responnya sangat baik ya pada waktu itu ya. Karena penghayatannya itu dapat banget ya. Makasih. Kalau semua listeners bisa melihat YouTube-nya ya, di situ ada yang menyanyikan lagu Kulihat Ibu Pertiwi ya pada waktu itu. Iya, sebut. Oke. Nah, kalau ngomongin soal awal mulanya ketertarikan di dunia tarik suara, nah ini gimana nih? Apa ikut kursus atau otodidak atau gimana nih, Shen? Untuk musik, memang keluarga aku suka musik semuanya. Walaupun kita nggak ada yang penyanyi profesional, kita semua suka musik. Jadi dari kecil aku surrounded sama musik. Tapi memang aku anaknya pemalu banget. Jadi cita-citanya pengen jadi penyanyi, cuman nggak tahu caranya karena malu nyanyi depan banyak orang. Jadi itu suatu tantangan banget buat orang tua aku. Karena aku saking malunya itu, mereka sempat khawatir. Karena aku kalau disuruh nyanyi depan kayak misalnya tante-tante aku atau papa aku pun, aku bisa malu banget sampai bisa nangis, ke toilet, keringet dingin. Sampai gitu ya? Iya, ya? ngunci diri, iya. Karena separah itu aku nggak berani nyanyi depan orang.
Sampai akhirnya umur 9 tahun, mama ngajak ngobrol satu malam sebelum tidur. Terus mama bilang, Shannon, kamu ini dikasih talenta sama Tuhan. Dan lewat talenta kamu ini, tahu nggak kamu bisa bantu banyak orang di luar sana. Kebetulan dari kecil aku juga udah aktif kegiatan sosial. Jadi setelah mama cerita gitu, mama cerita lah banyak banget pengalaman teman-teman mama. Terus bilang, ada banyak banget loh anak-anak di luar sana yang pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah. Nanti lewat penghasilan kamu bisa bantu mereka. Wow, akhirnya aku nangis. Setelah dicerita banyak sama mama, terus aku bilang ke mama, okay, Mom, if that's the reason I should sing, I will fight for it. Jadi itu aku jadiin motivasi untuk berani. Akhirnya mulai karir sebagai penyanyi dan menjadi sangat profesional ya. Nah ini ngelawannya tuh gimana? Introvert tapi kan harus manggung gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu pada waktu itu? Prosesnya nggak gampang sama sekali karena itu bisa dibilang mungkin sekitar 5 tahunan aku pun masih anxiety aku masih parah banget. Oh ya? Iya. Karena dasarnya nggak berani nyanyi, kurang pede kan. Jadi prosesnya nggak gampang. Cuman karena ada motivasi itu, aku jadi keinget kalau misalnya aku diundang nyanyi, aku nggak nyanyi untuk diri aku sendiri. Aku nyanyi juga untuk bantu banyak orang. Jadi aku rasa tanggung jawabnya bukan hanya untuk aku doang, tapi untuk banyak orang di luar sana. Jadi itu yang ditanamkan di mindset Shannon ya, sehingga bisa menghibur atau bernyanyi secara totalitas ya. Nah, seberapa besar support orang tua ya kepada karir kamu nih, Shannon? Support orang tua besar banget. Maksudnya, I think peran mereka dalam karir aku dan hidup aku in general besar banget. And I'm so grateful. Karena memang dari awal mereka supportive banget. Jadi mereka nggak pernah yang meragukan sama sekali kalau misalnya aku harus masuk dunia entertainment. Pokoknya kalau aku mau, mereka dukung banget. Jadi itu aku senang. Selain aktif ya sebagai penyanyi yang mungkin waktunya sekarang sangat sibuk ya. Nah, Shannon juga aktif di kegiatan sosial. Yang saya cek di Instagramnya ada yayasan Shana Shannon. Itu kegiatannya ngapain aja, Shannon? Jadi yayasan ini tuh officialnya kan baru dibuat tahun 2021 kemarin waktu aku 15 tahun. Jadi karena waktu itu masih PPKM yang ketat, waktu itu sempat yayasan aku nyiapin banyak banget box makanan. Terus kita muter-muter ngasih box makanan itu ke orang-orang yang di pinggir jalan yang memang target kita itu pekerja harian. Jadi waktu itu ada itu, dan sekarang yayasan aku lagi proses bangun sekolah SMP dan SMA di NTT. Keren. Iya. Jadi memang lebih fokusnya ke pendidikan, juga sempat membiayai mahasiswa kuliah, mahasiswa. Apa yang menjadi motivasi selain berkarir di dunia ini, tapi juga ya fokus ya di yayasan? Dari kecil memang dari aku masih bayi selalu dibawa mama kemana-mana kalau kegiatan sosial. Jadi kebetulan mama sebelum nikah juga udah sering kegiatan sosial. Jadi ketika punya anak-anaknya sering banget dibawa. Jadi kita punya kayak tradisi keluarga selalu ke panti asuhan, ke ulang tahun. Terus kalau misalnya ada bencana di Jakarta atau di mana kita langsung datengin. Jadi mama itu pengen dari kecil kayak membuka mata kita kalau hidup ini nggak boleh untuk diri sendiri aja, tapi harus berguna juga buat orang lain. Jadi karena dari kecil suka, waktu itu aku inget banget waktu aku umur 10 tahun kayaknya, baru dikasih handphone pertama kali. Terus waktu itu iklan-iklan yang lewat itu iklan-iklan misalnya tukang ojek yang istrinya atau anaknya sakit tapi nggak punya dana, atau anak-anak yang nggak bisa sekolah. Jadi waktu 10 tahun itu aku minta ke mama, boleh nggak bikin aku yayasan? Karena aku pikir waktu itu untuk bantu mereka harus punya yayasan sendiri. Jadi karena mama rasa aku waktu itu masih terlalu kecil, akhirnya baru dibuatnya officially tahun 2021 itu. Luar biasa ya, kegiatan sosial juga, kemudian nyanyi juga ya. Tapi apa tantangannya ya tadi, kalau melihat ya mungkin situasi banyak juga nih adik-adik kita yang tidak dapat sekolah, tidak dapat pendidikan, apa tantangannya yang dihadapi oleh Shannon? Tantangannya apa ya? Mungkin kurangnya informasi, mungkin kurangnya apa ya? Orang-orang kan mungkin di kota kayak gini mereka kurang banyak informasi yang mereka dapat tentang yang di luar sana. Jadi tantangannya mungkin karena mereka nggak tahu, mereka pertama nggak tahu cara bantunya gimana dan nggak tahu cari solusinya gimana. Jadi mungkin dari situ itu juga karena aku punya platform,
Jadi aku pengen pakai platform aku juga sebagai sumber informasi untuk ada loh banyak banget orang di luar sana yang butuh bantuan kita, ada banyak masalah. Ya, maaf berarti kalau honor nyanyi juga itu ya, ada ke yayasan juga ya? Iya dong. Oke, keren. Oke, nah Shannon, awal mula masuk ke dunia rekaman. Nah, tadi kan di awal banget kan dari YouTube ya, dengan meng-cover lagu-lagu kebangsaan. Nah, untuk masuk ke dunia rekaman itu kan nggak gampang ya. Butuh proses, butuh perjuangan, karena ya banyak penyanyi di YouTube, tapi ya untuk masuk ke dunia industri itu butuh satu ya komitmen dan perjuangan. Boleh ceritain nggak? Kalau aku gimana ya? Waktu aku mulai karir itu, aku kebetulan belum masuk manajemen. Oke. Jadi aku baru masuk manajemen itu umur 15 tahun. Jadi waktu umur 9 sampai 15 tahun itu aku sendiri, benar-benar cuma rekaman sendiri. Maksudnya dengan biaya sendiri misalnya. Dan aku cuma rilis aja di YouTube. Karena memang dari awal aku bukan yang punya tujuan, oke, kalau misalnya aku nyanyi lagu nasional ini harus viewsnya sampai segini. Kalau aku cover lagu ini harus viewsnya sampai segini. Tapi bersyukur banget mungkin karena itu yang nggak ada target, jadi ngelakuinnya itu tanpa pressure gitu. Jadi sepenuh hati, ternyata disukain sama masyarakat Indonesia dan akhirnya bisa masuk label, dibuatin single-single sama Anti Melly Guslau. Dan akhirnya bisa masuk industri ini. Oke, ngomongin soal Melly Guslau ya, ada lagu terbaru yang berjudul Hunting ya, Haunting ya, menghantui ya. Nah ini ceritanya tentang apa, dan kabarnya juga ini duet bersama dengan Stefan Pasaribu ya. Ini lagu diciptakan oleh Melly Guslau. Haunting ya, gimana nih ceritanya? Jadi ini tuh single duet pertama aku. Jadi lagu Haunting ini tuh sebenarnya Anti Melly yang ciptain. Anti Melly itu punya idenya ini untuk bikin lagu ini tuh dari anaknya. Karena Anti Melly sempat nanya anaknya, sekarang tuh zaman sekarang itu kayak gimana sih? Anaknya itu bilang kalau zaman sekarang itu banyak banget Gen Z yang suka stalking di social media karena mereka terhalang oleh ego. Jadi mereka kepo sama misalnya mantannya atau apa, tapi mereka karena terhalang ego jadi cuma beraninya lewat stalking social media aja. Ngecek, Jadi itu sih cerita lagunya, masih penasaran sama mantan tapi terhalang oleh ego. Sebenarnya masih sayang ya. Masih sayang. Tapi karena ego masing-masing gimana gitu, nahan gitu ya. Jadi karena nggak berani nanya langsung kan. Awal mulanya bisa duet sama Stefan Pasaribu itu gimana ceritanya? Jadi ini tuh ide kolaborasi dari kedua manajemen kita, Trinity sama Optima. Ini juga pertama kali mereka kolaborasi, kayaknya udah 18 tahun atau berapa. Ini pertama kali mereka kolaborasi. Jadi waktu itu kita dipertemukan di kantornya Musika, terus kita didengerin lagunya, suka, nyari-nyari nada, langsung rekaman, habis itu syuting musik video, dan sekarang lagi promo. Dan luar biasa ya, tadi saya sudah menyaksikan juga lagunya di YouTube ya. Jadi memang dua pasangan yang udah pisah, tapi kayaknya masih sayang, cuma nggak mau gitu, nggak mau balikan lagi gitu ya. Kira-kira gitu nggak sih? Iya bisa. Karena ada ego tadi. Karena ada ego tadi, iya. Oke. Nah, lagu ini diciptakan oleh Melly Guslau. Awal ketemunya dengan Mbak Melly itu gimana, Shannon? Mbak Melly ini kan seorang musisi dan pencipta lagu yang legendaris ya di Indonesia. Jadi sejak umur 9 tahun itu, aku sama orang tua aku sebenarnya punya impian, pengen deh punya single yang diciptain sama Anti Melly Guslau. Waktu aku masuk manajemen Trinity umur 15 tahun, itu pertama kali single pertama aku tuh diciptain sama Anti Melly. Judulnya Rela. Dan waktu itu karena PPKM, ketat banget. Mungkin itu prosesnya karena ditunda-tunda terus, jadi totalnya mungkin 8 bulan. Aku nggak sempet tuh ketemu Anti Melly sama sekali. Pertama kali ketemu itu di ulang tahun aku, yang ke-16 tahun. Jadi pertama kali ketemu Anti Melly di situ. Tapi memang sebelumnya udah sering DM, udah sering kontekan. Tapi ternyata Anti Melly baik banget, humble banget. Terus aku ngeliat Anti Melly itu sekarang kayak ibu kedua aku di industri. Ya, dia sosok yang menginspirasi, baik dari segi musikalitas, karya-karyanya juga. Nah, kalau lagu favorit dari Melly Guslau, ada nggak, Shannon? Melly kan lagunya banyak banget ya, yang hits ya, ada nggak? Of course, aku suka klasik yang Bunda. Selain Bunda juga ada yang apa ya? Hunting.
Sayang kau di mana. Oke, itu lagu soundtrack Ada Apa Dengan Cinta ya? Iya ya. Iya. Iya, lagu itu aku suka. Jadi ada beberapa lagu yang memang disukai ya dari Melly Guslo, makanya fans dan bisa bekerja sama itu satu kebanggaan dan satu kebahagiaan. Nah, di Indonesia juga banyak musisi-musisi yang sangat bertalenta. Ada nggak nih penyanyi yang mungkin juga ngefans nih Shannon nih? Boleh disebutkan ya? Siapa ya? Siapa? Sebenarnya Anti Melly itu satu-satunya aku pengen kolaborasi dari dulu. Jadi waktu udah diciptain lagu sama Anti Melly, ini udah ketiga kali kan. Jadi seneng banget. Kalau untuk penyanyi siapa ya? Siapa kira-kira? Indonesia ya? Ya boleh. Aduh, siapa ya? Aku nggak tahu. Sebut aja, mungkin sering didengar lagunya gitu. Random aja ya. Mungkin aku suka Raisa, aku suka. Iya. Raisa ya. Raisa, iya. Kalau dari luar negeri ada gak? Kalau luar negeri sama idol aku dari kecil, aku suka banget sama Celine Dion. Celine Dion. Yes. Oke. Celine Dion ya, seorang diva ya. Iya. Luar biasa suaranya ya. Ada terakhir nih lagu yang sering didengerin, lagu siapa sih? Yang mungkin yang masuk playlist gitu ya. Supaya listener semua tahu nih playlist stand ini ya. Apa gitu ya? Ada juga kok yang di TikTok. Kayak misalnya, kayak di sini pada nggak tahu. tahu kok. Banyak Gen Z-nya juga kadang-kadang. Aku suka lagu Keshi, Understand, atau enggak lagu Nicki juga aku suka. Nicki kan orang Indonesia. Yeah. Ya inspiring banget ya Nicki bisa go internasional. Iya. Ada keinginan untuk go internasional nggak? Kita punya Nicki, punya Agnes Mo. Pasti pengen. Semoga, doain aja. Didoain ya. Nah, dunia musik sudah ada di tangan kamu ya. Artinya mungkin ya tadi tetap masih ada mungkin ingin lebih lagi membuat album, berkarir lebih luas lagi ya. Kalau ingin duet dengan mungkin penyanyi ya, ada nggak nih siapa gitu yang ingin nyanyi bareng gitu ya? Sekarang dengan Stefan Pasaribu, yang lain gitu. Siapa ya? Nyanyi senior mungkin atau Melly bahkan ya? Iya, mungkin bisa Anti Melly karena selama ini kan aku cuma diciptain lagu, tapi belum pernah yang duet bareng. Oh, semoga ya. Karena kalau nyanyi sama Melly itu pasti aja lagunya hits. Pasti. Soalnya siapa yang nggak suka sama lagunya Anti Melly? Semuanya bagus banget. Nah, kamu ini kan sekarang sibuk banget ya. Iya. Sekolah, kemudian juga promo, belum juga harus nyanyi off air. Ini untuk pendidikan ke depannya kamu ada nggak sih? Mungkin pengen melanjutkan nanti kalau udah lulus sekolah, pengen ke S1, S2, atau yang ke lebih tinggi lagi, apa target kamu? Memang aku rencananya tahun depan lulus SMA, aku pengen lanjut kuliah. Karena aku dari kecil juga, karena suka kegiatan sosial, aku pengen banget suatu hari kerja di PBB. Di New York dong? Iya. Jauh dong ya? Iya, jadi aku rencananya tahun depan semoga bisa lanjut kuliahnya di Amerika. Di Amerika? Iya. Jadi sekalian di sana juga mungkin bisa go internasional kali ya? Amin. Ya tetap bermusik atau gimana? Atau fokus kuliah dulu atau gimana? Mungkin pastinya aku pengen fokus ke pendidikan karena juga jauh kan di sana. Cuman mungkin kalau aku balik, aku bisa rekaman-rekaman lagi, terus nanti di post-post lagi. Pasti masih tetap pengen jadi penyanyi. Iya. Tapi memang sudah punya planning ingin kuliah di New York. Iya. Atau sudah dipastikan nih? Belum pasti. Tapi rencananya di sana, iya. Tapi tadi jurusannya apa? Aku pengen ambil International Relations, hubungan internasional ya. Ya, hubungan internasional ya. Karena memang punya cita-cita juga ingin bekerja di PBB tadi ya, Shannon. Iya, atau mungkin UNICEF. Tadi juga saya mau nanya nih, kira-kira kalau selain mungkin nanti nih ke depannya ingin berkarir di bidang apa, tapi sepertinya memang sangat tertarik di bidang sosial ya. Suka banget sama kegiatan sosial. Oke, dalam waktu dekat ini mungkin ada rencana yang berkaitan dengan musik, ingin bikin album atau gimana nih? Mungkin karena ini baru rilis singlenya kan, jadi mungkin nanti mau rilis single lagi. Untuk album mungkin belum ya, tapi pastinya ada planning untuk rilis single-single lagi. Rilis single-single. Iya. Ya. Itu nantikan ya bersama siapanya atau ciptaan siapanya, pokoknya nantikan. Tapi yang pasti yang sekarang yang lagi hits juga diputer ya di radio bahkan di YouTube dan di televisi berjudul
Haunting. Yes. Bersama dengan Stefan Pasaribu ya. Oke. Tadi dibilang juga nih mau ke luar negeri. Nanti kalau kangen sama keluarga gimana? Iya itu sih kayaknya yang berat. Cuman aku rasa juga, aku kan juga punya impian yang I wanna dream big. Jadi walaupun memang sulit, tapi untuk mendapat impian kita kan kita harus berjuang. Jadi itu yang aku tanemin di pemain. Memilih prioritas ya. Jadi walaupun nanti kangen gitu ya, tapi ya harus dijalankan. Memang harus dijalankan. Iya. Dekat banget ya sama keluarga, sama mama atau papa? Iya dekat. Kebetulan kita semua dekat banget. Keluarga aku itu very family banget. Jadi sebisa mungkin kita setiap malam selalu ngobrol bareng. Oh ya? Iya. Selalu meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk sharing apa kegiatan hari ini. Apalagi belakangan ini karena tahun depan aku lulus SMA mau berangkat. Kakak aku juga tahun depan berangkat keluar juga. Jadi kita lagi cherish banget momen kita bersama. Jadi kalau tadi ngomong tahun depan berangkat, pasti dipastikan bakal berangkat dong ya? Iya rencananya. Jadi kakakmu juga ada yang di luar negeri ya? Berapa bersaudara memang Shannon? Aku bertiga, aku bungsu dan aku cewek sendiri. Di New York nggak takut? Sana kan dingin banget ya cuacanya. Kalau di Indonesia kan cuacanya masih asik gitu. Kebetulan aku punya keluarga di sana, jadi everything's fine. Everything is fine ya. Kalau seandainya kamu, ini ada pertanyaan seandainya ya, belum menjadi penyanyi, mungkin apa karir kamu ke depannya yang mungkin di planning gitu? Waduh, apa ya? Kita agak flashback sedikit. Iya. Kalau bukan penyanyi, pastinya aku tetap fokus pendidikan aku. Kayaknya aku masih tetap kegiatan sosial sih. Iya, malah lebih fokus kegiatan sosial. Sekarang kan mungkin harus bagi-bagi karena aku juga nyanyi dan ada sekolah. Dan menurut artikel yang saya baca, kamu juga menjadi duta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, supaya semuanya tahu ya, ini gimana awal mulanya? Jadi waktu itu aku dinobatkan sebagai duta lagu kebangsaan Indonesia Raya itu tahun 2016 oleh Kemendikbud. Waktu itu Kemendikbud itu punya proyek sosialisasi. Jadi mereka punya proyek untuk mereorkestra kembali lagu Indonesia Raya. Dan setelah itu video itu akan diputar di seluruh XXI di seluruh Indonesia sebelum filmnya dimulai. Dan diharapkan masyarakat Indonesia itu berdiri ketika mendengar lagunya. Jadi waktu itu aku yang dipilih untuk menyanyikan Indonesia Raya yang direorkestra kembali itu. Makanya dinobatkan sebagai duta lagu kebangsaan. Dan juga Shannon juga menyanyikan di Asian Para Games ya? Iya betul. Lagu kebangsaan itu gimana ceritanya? Tahun 2018 waktu itu aku dikontak. Ini sebenarnya lucu sih. Waktu itu aku lagi ada camp sekolah. Terus aku dikasih tahu kalau aku harus buru-buruan kirim voice note aku nyanyi. Waktu itu nggak dikasih tahu karena buat apa sebenarnya. Terus karena aku camp, kan aku kalau sekolah itu aku nggak mau banget diganggu. Jadi aku nangis-nangis, aku nggak mau karena aku nggak mau ketinggalan momen aku sama teman-teman. Soalnya mereka lagi main, aku disuruh bikin voice note. Suruh nyanyi pakai voice note ya? Iya. Akhirnya ketinggalan. Akhirnya udah nggak keburu, udah nggak bisa dapat. Terus tiba-tiba dikontak lagi dan akhirnya seingat aku kalau dari point of view aku tiba-tiba aku disuruh JR, tiba-tiba JR-nya di GBK. Langsung loh? Iya, aku kan nggak tahu karena mama yang ngurusin kan, tapi pokoknya di point of view aku tiba-tiba aku JR terus masuk ke GBK stadionnya. Jadi itu mungkin momen yang sangat kayak wow, surprise banget, iya. Tiba-tiba langsung di GBK ya, di hall yang sebesar itu. Baru diceritain kalau itu nyanyi di Asian Para Games. Nanti ada Pak Presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya. Merinding nggak atau deg-degan nggak? Apa polos aja nyanyi ya? Kalau waktu itu mungkin karena apa ya? Aku sangat amazed aja nyanyi di GBK dengan begitu banyak audiens dan juga dari negara-negara lain. Jadi aku lebih excited daripada nervous. Itu mungkin kali pertama yang aku mungkin nervousnya cuma chill doang. Jadi lebih kayak, aduh nggak sabar deh pengen ke panggung, pengen rasain gimana nyanyinya di GBK sendiri di panggung. Excited ya? Excited jatuhnya, iya. Karena melihat juga besar dan respon dan juga acara internasional kan pada waktu itu. Nah ngomongin soal panggung, kamu ada nggak sih pengalaman
di panggung nih, yang berkesan ya selama nyanyi off air atau juga on air? Aduh, apa ya? Mungkin kayaknya nggak ada yang maksudnya yang sangat stand out gitu mungkin. Yang berkesan atau mungkin ada hal yang mungkin keinget banget gitu ya, satu mungkin ada tantangan ketika mau live atau gimana? Mungkin itu yang aku nyanyi di GBK, karena aku lebih kayak ke starstruck. Terus waktu itu aku juga pernah tahun 2017 aku menjadi salah satu utusan asing nyanyi di Disney World Orlando Florida di Amerika. Keren. Jadi waktu itu untuk singing dan acting aku nyanyi di panggung Disney hotelnya, dan itu di depan banyak banget produser sama director Disney, Nickelodeon. Jadi waktu itu juga aku seneng banget karena itu juga dream aku untuk bisa nyanyi di Disney. Yeah. Rasanya gimana tuh nyanyi di Disney? Excited juga ya? Excited, tapi kalau itu lebih nervous. Lebih nervous? Karena yang nonton itu kan lebih ke audisi, jadi waktu itu ada program. Dan kebetulan waktu itu tahapnya itu Jakarta, Singapura, baru Amerika. Dan akhirnya aku lolos ke Amerika. Jadi lebih ke, aduh I have to perform my best. Tapi untung hasilnya lumayan bagus. Dan aku dapat tawaran juga waktu itu sebenarnya di sana. 2 dari manajemen LA sama 1 di Singapura. Cuman karena aku masih kecil dan aku kayaknya nggak bakal betah kalau harus tinggal di Amerika, jadi aku lebih milih untuk di Indonesia. Mungkin pertimbangan dari orang tua juga ya, harus di Indonesia dulu karena waktu itu masih usia berapa ya? Aku waktu itu 2017, 11 kayaknya. 11 tahun, wow. 11 tahun sudah berkarya ya di Amerika ya, perform pada waktu itu di Disneyland di Orlando, Florida. Nah, di Disney itu kan biasanya kalau nyanyi itu ada acting-actingnya juga. Kamu tertarik gak sih di dunia acting? Waktu itu aku juga acting. Acting ya? Jadi acting plus nyanyi gitu? Iya, tapi memang waktu itu panggung nyanyinya yang lebih besar. Aku pernah main FTV waktu aku umur 9 tahun di SCTV. Menurut aku itu pengalaman yang menarik. Dan aku pengen sih coba-coba lagi di dunia perfilman. Cuman I don't know. Well, let's see. Semoga bisa dikasih kesempatan. Sekarang ini fokus ke nyanyi dulu. Sekarang iya, masih pengen fokus nyanyi dulu. Dan kan mau kuliah juga, jadi nggak tahu. Takutnya keteteran ya waktunya ya. Kalau misalnya terlalu padat ya. Baik-baik, luar biasa ya. Perbincangan bersama dengan Shannon. Mungkin Shannon ke depannya apa mungkin yang ingin disampaikan kepada Smart Listeners? Kita tahu ya, di podcast kali ini itu banyak juga Smart Listeners yang ingin bermimpi seperti Shannon gitu ya. Punya mimpi yang sangat luar biasa, ingin menjadi penyanyi, ingin sekolah ke luar negeri nantinya. Apa pesannya kepada Smart Listeners? Silakan. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyaksikan putra-putrinya bisa dikasih channel YouTube ini. Silakan. Oke, menurut aku pasti di setiap kita itu ada talenta atau potensi yang Tuhan titipkan di kita. Kadang yang jadi masalah adalah kita sendiri yang suka membatasi potensi atau kemampuan kita. Jadi akhirnya itu yang membuat kita nggak mencoba dan akhirnya nggak berusaha dan akhirnya nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Jadi mungkin advice dari aku, jangan membatasi potensi atau kemampuan kalian. Kalian harus terus mengasah itu supaya akhirnya kalian bisa dapat apa yang kalian lakuin dengan hard work. Diasah terus kemampuan yang ada. Diasah terus dan harus kerja keras. Karena kan untuk mendapatkan sesuatu butuh proses dan memang kita harus melewatkan itu. Jadi, just enjoy the process, tapi juga harus bekerja keras. Dapat ya poinnya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Shannon ya. Sukses untuk lagu terbarunya. Thank you. Dan ya mungkin Smart Listeners semua yang menyaksikan podcast kali ini juga ingin mendengarkan langsung suara Shannon ya. Silakan Shannon, mungkin ada lagu yang kena banget nih ya. Silakan. Mungkin lagu Ibu Pertiwi ya. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intannya terkena. Merdu banget suaranya. Terima kasih. Ada di studio ya.
Baik, pokoknya sukses terus ya Shannon ya. Makasih. Dengan single terbarunya juga yang berjudul Haunting ya. Pesan-pesannya kepada smart listeners supaya dengarkan lagu itu, silakan. Oke, jangan lupa semuanya untuk dengerin single terbaru aku bersama Steven Pasaribu yang berjudul Haunting di seluruh digital platform kesayangan kalian, dan kalian bisa nonton juga musik videonya di YouTube channelnya Steven Pasaribu. Terima kasih banyak Thank Shannon you. atas waktunya, sukses untuk karir Amin. bernyanyinya dan juga untuk pendidikannya, dan terima kasih telah menginspirasi Smarters semua di kesempatan podcast Bincang Bersama kali ini. Dan Smarters, demikian podcast Bincang Bersama dengan Shana Shannon. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus bekerja keras dan juga mengasah bakat kita sehingga bisa sukses seperti tamu saya pada kesempatan kali ini. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bincang Bersama.